Halo semuanya, nama saya Owen dari Otek dan kali ini saya akan melakukan unboxing untuk motherboard ASRock AB350 Pro 4. Ini adalah salah satu motherboard AMD socket E4 dengan chipset B350. Dan versi Pro 4 ini dari ASRock adalah salah satu motherboard B350 yang paling murah yang Anda bisa temukan di Indonesia di sini. Dan memangnya paling murah yang saya lihat sudah cari-cari. Tapi ya semoga-moga saja ini lumayan bagus dan saya akan melihat performa overclockingnya nanti saat saya gunakan di PC build Ryzen kedua saya yang akan saya upload nanti sesudah video PC build Ryzen pertama saya. Jadi mari kita lihat unboxing untuk motherboard ini dulu. Di depan dusnya ada seperti gambar grafis Pro 4-nya dengan patch seperti ini. Terlihat cukup keren dan Anda akan melihat nanti bahwa ini akan meneruskan ke desain motherboardnya sendiri. Lalu di bawah ada logo Ryzen dan juga logo AMD APU yang akan keluar nanti. Jadi menurut saya itu cukup menarik karena ini menunjukkan CPU AMD di E4 ini akan keluar juga versi APU walaupun belum benar-benar dikonfirmasi oleh AMD. Lalu ada logo HDMI karena ini motherboardnya memiliki colokan HDMI dan output untuk video karena mensupport CPU APU dari AMD. Bukan hanya CPU Ryzen yang tidak memiliki GPU di dalamnya. Lalu di belakang ada fitur-fiturnya seperti dual M.2 buat SSD NVMe. Cukup keren untuk melihat fitur ini karena biasanya di motherboard Intel membutuhkan motherboard yang cukup mahal untuk melihat motherboard yang memiliki 2 slot M.2. Lalu ada USB Type-C di belakang di colokan modern dan juga Super Alloy yaitu bagian power delivery yang bagus. Lalu di sebelah sini juga mereka menunjukkan mensupport 3 monitor, memiliki kapasitor yang bagus untuk bagian audio dan juga digital power yang sebenarnya sudah dimiliki oleh semua motherboard yang zaman sekarang, jadi bukan terlalu fitur yang penting juga. Lalu di sini ada spesifikasinya, bisa Anda lihat sendiri. Dan juga yang menarik lagi adalah ada logo Radeon, jadi menunjukkan bahwa ini akan support CPU Bristol Ridge dari AMD yaitu CPU APU yang di soket E4. Lalu di dalamnya Anda bisa melihat dokumentasi ASRock RGB LED. Jadi motherboard ini memiliki colokan RGB untuk Anda mencolokkan LED RGB. Seperti halnya sama pada semua motherboard AMD Ryzen yang baru. Karena AMD mengharuskannya karena CPU cooler mereka yang lebih mahal memiliki colokan untuk RGB karena coolernya memiliki RGB. Lalu di sini adalah instalasi memori dan cara-caranya dan dimana untuk dicolokannya dan speed yang disupportnya. Lalu sini ada user guide-nya dan quick install. Ada CD driver yang seperti saya bilang selalu dibuang saja dan download yang terbaru dari website ASRock. Lalu di sini juga ada seperti case badge atau stiker untuk casing dari ASRock yang terbuat dari besi. Jadi itu cukup keren apalagi untuk motherboard yang lebih murah ini. Memberi paket motherboard ini seperti yang lebih mahal. Lalu di belakang maksudnya ini untuk di belakang ini ada back panel, tutup back panelnya untuk bagian I/O dari motherboard. Seperti biasa hanya besi saja, tidak terlalu keren, tapi ini motherboard lebih murah. Lalu di sini ada kabel-kabel SATA yang Anda bisa gunakan untuk hard disk dan juga 2 skrup yang menurut saya ini adalah untuk menginstalasi SSD M.2. Lalu untuk motherboardnya sendiri, mari kita lihat. Ada di dalam plastik wrap seperti ini. Ya, mari kita lihat. Kita keluarkan dulu. Dan untuk mengeluarkannya jangan terlalu ditarik heatsinknya karena saya sudah lihat heatsinknya sebenarnya agak logor dan memang bisa bergerak sedikit. Jadi mungkin agak hati-hati karena mungkin cara mounting mereka cuma hanya push pin melainkan menggunakan skrup seperti motherboard yang lebih mahal. Tapi itu bukan terlalu masalah yang besar juga menurut saya. Jadi kita bisa lihat motherboardnya memiliki tema hitam dan putih dan juga mungkin heatsinknya sebenarnya agak seperti silver di bagian sini. Tapi warna putih dan hitam ini warna yang netral sekali, jadi Anda bisa menggunakannya dalam PC build berwarna tema apapun dan juga tetap akan terlihat cukup bagus. Jadi sekarang mari kita lihat colokan-colokan yang ada di motherboardnya. Di atas ada colokan EPS 8 pin untuk power CPU-nya melalui VRM
yang ini adalah VRM 6 phase atau 6 fast. Jadi CPU-nya akan mendapatkan listrik yang lebih bersih seharusnya dalam teori dibandingkan motherboard lebih murah yang hanya 4 fast atau kurang. Dan di sini di bagian SoC atau bagian GPU integrated-nya memiliki 3 phase. Jadi saya akan lihat nanti overclocking performance-nya pada PC build saya yang akan menggunakan motherboard ini nanti. Sebelah sini juga ada soketnya tentu saja seperti Anda harapkan. Lalu di pinggirnya ada mounting untuk coolernya. Jadi cooler dari EM3 yang mengklip ke sini bisa digunakan di EM4, tapi cooler EM3 yang menggunakan backplate sendiri tentu tidak akan bisa karena spacing bolong coolernya agak berbeda sedikit. Lalu di sini ada 4 slot RAM dan juga di bagian atas ini ada satu colokan kipas untuk CPU 4 pin dan juga 2 colokan RGB yang menurut saya cukup menarik karena kebanyakan motherboard yang lebih murah colokan RGB-nya cuma satu dan kadang di bawah atau tempat yang tidak jelas. Tapi di atas ini sebenarnya lebih bagus karena lebih gampang mencolokkan strip RGB yang di atas casing. Lalu di sini ada VRM untuk memori 2 phase dan colokan ATX 24 pin seperti biasa, colokan USB 3 1 biji, 2 colokan SATA dan banyak colokan SATA lain di sebelah sini. Lalu ada heatsink chipsetnya dan di bawah sini ada colokan untuk power LED dan front panel lain, dan ini untuk speaker. Lalu 2 colokan kipas 4 pin lagi untuk clear CMOS, 2 USB 2.0, 1 colokan COM, 1 colokan TPM, 1 colokan audio di ujung, dan juga di sini ada, bisa lihat, 6 colokan PCIe dengan 4 adalah colokan PCIe X1 yang ke chipset. Satu ini adalah PCIe X16 3.0 yang langsung ke CPU. Jadi kalau Anda menggunakan VGA atau graphics card, colokanlah ke yang pertama ini, bukan yang sini. Jadi ya ini tidak support SLI sama sekali, walaupun Crossfire seperti saya bilang tidak direkomend atau support, tapi SLI tidak bekerja untuk PCIe X4 seperti slot ini. Jadi itu saja untuk fitur-fitur di motherboardnya. Tapi untuk di belakangnya, Anda bisa melihat 2 colokan USB 2.0, 1 colokan PS2, 1 colokan VGA, 1 colokan DVI, 1 colokan HDMI. Ini semua dari CPU APU dari AMD yang belum keluar. Lalu ada USB Type-C, USB titik 1 Gen 2, USB titik 1 Gen 1 yang kita biasa bilang USB titik 0.30. Lalu ada juga colokan LAN-nya dari Realtek. Jadi kurang bagus seperti yang colokan Intel, tapi cukup bagus juga. Lalu di sini ada colokan input-output audio dan cuma dikit, tapi ini juga karena motherboard ini lebih murah. Tapi Anda bisa menyelesaikan masalah itu dengan menggunakan sound card saja. Tapi ya itu saja untuk unboxing ini, semoga Anda menyukainya. Jika iya, tolong pencet like dan juga tolong klik subscribe untuk melihat video-video saya yang lain. Terima kasih.